Halo pemirsa, pada episode kedua ini kita akan bahas bagaimana cara puasa bisa mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Dalam usia sekitar 4 bulan, janin di dalam kandungan, tubuh manusia sudah terbentuk sempurna dengan sistem tubuh yang sangat sempurna dan sangat kompleks. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh pada jasad yang telah sempurna ini, maka terbentuklah nafs atau jiwa atau nafsu. Dan jiwa inilah yang membuat jasad bisa tumbuh dan berkembang. Namun untuk membuat jasad bisa tumbuh dan berkembang, jiwa perlu bahan, dan bahan itu adalah asupan makanan. Asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, selain membuat tubuh bisa tumbuh dan berkembang, juga menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. Dan penyebab munculnya penyakit dalam tubuh karena adanya asupan makanan yang tidak sehat dan juga tidak halal. Karena asupan makanan yang tidak sehat akan membuat masalah bagi tubuh, sedangkan asupan makanan yang tidak halal akan mengotori kesucian jiwa, alias jiwa menjadi tidak baik. Ketika jiwa ini tidak baik, maka akan memunculkan keinginan yang tidak baik juga, yakni keinginan yang berlebihan, suatu keinginan yang tidak lagi memandang manfaat dan juga kemampuan diri. Ketika keinginan sangat kuat dan kemampuan diri tidak sanggup mewujudkannya, maka akan muncullah kondisi yang disebut dengan stres. Ketika stres inilah sistem tubuh dipaksa untuk bekerja ekstra. Jika hal ini berlangsung lama atau kronis, maka sudah pasti akan muncul berbagai penyakit dalam tubuh. Inilah pentingnya asupan makanan. Selain sehat, ya harus halal juga, karena makanan yang haram secara tidak langsung akan berakibat buruk pada kesehatan tubuh. Jika dalam tahajud, pensucian dilakukan langsung ke subjeknya, yakni jiwa. Sedangkan dalam puasa, pensucian dilakukan melalui sumber penyebabnya, yakni sumber penyebab yang mengotori jiwa. Seperti pada episode pertama, telah dibahas bahwa jiwa bisa menjadi kotor karena 6 pintu, yakni penglihatan, pendengaran, hati, makanan, minuman, dan syahwat. Melalui ke-6 pintu inilah setan selalu berusaha untuk menyesatkan atau mengotori jiwa. Dan hanya dengan puasalah yang bisa menahan setan untuk masuk melalui pintu-pintu ini. Karena dengan puasa, ketika kita berniat puasa, secara tidak langsung kita sudah bertekad untuk menutup pintu makan, minum, dan syahwat, yang merupakan sumber utama masuknya masalah bagi tubuh dan juga jiwa. Dan 3 pintu ini merupakan hal yang diwajibkan dalam puasa. Ini menjadi isyarat betapa bahayanya ketiga pintu ini. Orang yang berpuasa akan menjaga penglihatan dan pendengarannya dari setan atau hal-hal yang buruk, dan juga akan menutup hatinya dari berbagai bisikan setan, penyebab munculnya angan-angan, dan juga penyebab keluarnya ucapan yang kotor. Karena hal ini jika tetap dikerjakan akan merusak pahala dari puasa itu sendiri. Ketika berpuasa, hal pertama yang terjadi pada tubuh akan berhentinya aktivitas dari sistem pencernaan, dan ini akan memberikan ruang bagi organ-organ pencernaan, yakni mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus, untuk beristirahat dan melakukan perbaikan sel atau regenerasi sel. Dan berbagai riset telah membuktikan bahwa pada puasa, regenerasi sel terjadi peningkatan yang signifikan. Dan seiring bertambahnya usia, kemampuan regenerasi sel akan terus menurun. Ini berarti puasa bagi usia lanjut adalah hal yang wajib jika ingin organ-organ pencernaannya tetap terjaga kesehatannya. Kenapa organ pencernaan harus sehat? Karena sebenarnya semua penyakit yang terjadi dalam tubuh, penyebabnya hampir semua karena sistem pencernaan yang tidak sehat. Sistem pencernaan merupakan sistem yang vital, karena sistem pencernaan merupakan pintu utama masuknya bahan baku, sekaligus penyedia bahan setengah jadi. Dari sinilah awalnya, jika ada organ pencernaan yang bermasalah, maka sistem pencernaan akan menghasilkan bahan setengah jadi yang kurang baik, dan ini akan menimbulkan sistem-sistem dalam tubuh akan berjalan dengan tidak normal. Ketidaknormalan inilah yang akan memicu kerusakan organ-organ lain dalam tubuh. Selain menjadi pintu masuk dan penyedia bahan setengah jadi, sistem pencernaan merupakan pintu utama keluarnya hasil akhir atau limbah. Anda bisa bayangkan, jika saluran akhir ini atau usus besar ada masalah atau kebocoran hingga terserap ke aliran darah,
Sedangkan pada limbah, semua penyakit ada di situ. Sudah pasti, ini akan sangat bermasalah bagi tubuh. Dan inilah pentingnya puasa. Dengan puasa, kebocoran pada usus bisa dicegah. Dan hal ini telah dibuktikan secara ilmiah. Saat puasa, regenerasi sel dari sel batang usus terjadi peningkatan yang signifikan. Dan sel batang usus sendiri merupakan sel yang berfungsi untuk memelihara dan memperbaiki setiap kerusakan saat luka atau infeksi pada lapisan usus. Selain sebagai pintu masuk utama dan pintu keluar utama, juga penyedia bahan jadi, produk akhir dari sistem pencernaan, yakni feses, merupakan cara yang akurat untuk mendiagnosa segala permasalahan yang terjadi dalam tubuh. Karena setiap organ tubuh yang bermasalah akan mempengaruhi daripada bentuk, warna, dan bau dari feses yang dikeluarkan. Selain organ-organ pencernaan, organ-organ yang memproduksi enzim dan hormon yang terlibat dalam proses pencernaan seperti empedu dan pankreas juga ikut beristirahat. Dan ketika beristirahat akan terjadi peningkatan dari regenerasi sel, sehingga empedu dan pankreas akan terjaga kesehatannya. Dan pankreas adalah organ yang paling bertanggung jawab munculnya penyakit diabetes. Jadi jika Anda ingin terhindar dari diabetes, ya puasa solusinya. Inilah kenapa semua nabi mengerjakan puasa. Betapa pentingnya puasa bagi kesehatan pencernaan kita. Mustahil tubuh ini bisa sehat jika sistem pencernaan kita tidak sehat. Halo pemirsa, pada episode ketiga ini kita akan bahas apa manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Pada episode kedua telah kita bahas bahwa ketika puasa, sistem pencernaan berhenti beraktivitas atau beristirahat. Sedangkan untuk menjalani berbagai aktivitas, kita butuh energi. Dan energi didapat berasal dari asupan makanan yang diproses melalui sistem pencernaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa beraktivitas sedangkan organ-organ pencernaan sedang beristirahat alias puasa? Dalam keadaan normal, bahan makanan yang kita makan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak akan dicerna di dalam lambung. Kemudian, di dalam usus halus, dengan bantuan enzim, dirubah menjadi senyawa-senyawa sederhana. Melalui usus halus inilah kemudian diserap dan diangkut oleh darah dalam bentuk glukosa, asam lemak, dan asam amino. Jika glukosa cukup banyak, maka glukosa akan digunakan sebagai sumber energi utama. Sedangkan asam lemak akan disimpan sebagai triasil gliserol di dalam jaringan adiposa. Dan asam amino akan digunakan untuk sintesa protein tubuh, seperti enzim, hormon, antibodi, protein plasma, dan lain-lain. Glukosa dalam darah akan langsung dikirim ke jaringan yang memerlukan, dan kelebihannya akan disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen. Dan juga di jaringan adiposa dalam bentuk triasil gliserol, dan semuanya disimpan sebagai energi cadangan. Dan karena adanya energi cadangan inilah, walaupun sedang berpuasa, tubuh masih bisa beraktivitas. Ketika berpuasa, maka sistem pencernaan akan beristirahat. Ini berarti tidak ada glukosa yang bisa diangkut ke darah. Dan ini akan menyebabkan darah kekurangan glukosa. Ini berarti puasa adalah hal yang wajib bagi penderita diabetes jika ingin sehat. Karena selain terjadi penurunan kadar gula darah, saat puasa, sel-sel pada pankreas yang memproduksi enzim pencernaan dan hormon insulin beristirahat. Ini berarti akan terjadi peningkatan dari regenerasi sel pada pankreas. Dan juga puasa meningkatkan sensitivitas sel-sel terhadap insulin. Jadi bagi penderita diabetes jika ingin sembuh, ya puasa solusinya. Ketika darah kekurangan glukosa, hal ini akan langsung direspon otak dengan memberikan sinyal melalui saraf simpatik pada kelenjar adrenal, sehingga terjadilah sekresi hormon epinefrin. Lalu epinefrin akan menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan hormon glukagon. Dan hormon inilah yang mengambil kembali simpanan glikogen dalam hati, yang kemudian dirubah kembali menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh. Tetapi simpanan glikogen dalam hati sangatlah terbatas, hanya cukup untuk beberapa jam, kurang dari 1 hari. Dan ketika simpanan glikogen di hati menipis, sistem dalam tubuh akan mulai menciptakan sumber energi baru, yakni dari protein dan lemak.
Ketika tubuh mengubah simpanan lemak menjadi energi, di mana lemak dalam jaringan adiposa dalam bentuk triasilgliserol akan dihidrolisis oleh enzim lipase dalam sel lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lalu gliserol akan dibawa ke hati untuk dijadikan energi, dan asam lemak akan dioksidasi untuk menciptakan energi. Dan hal ini akan berefek pada proses detoksifikasi dalam tubuh menjadi lebih cepat dan juga dapat menurunkan obesitas. Selain dari pengalihan sumber energi, berhentinya produksi sistem pencernaan ini menjadi masa sibuk bagi HDL atau kolesterol baik, karena banyaknya kolesterol yang harus diangkut dari sel-sel, dan juga tumpukan LDL pada dinding arteri untuk dibawa kembali ke hati. Dan bagi LDL, puasa merupakan waktu untuk santai, karena hati tidak lagi disibukkan dengan kolesterol dan lemak dari sistem pencernaan. LDL atau kolesterol jahat adalah si pembuat radang dan plak pada dinding pembuluh darah, karena LDL mudah pecah di dalam darah. Jadi sangat jelas, puasa menyehatkan aliran darah. Ini berarti puasa adalah hal yang wajib bagi penderita hipertensi, penyakit jantung, dan stroke jika ingin sehat. Kesimpulannya, puasa merupakan cara atau langkah menuju kebahagiaan hidup, karena dengan puasa akan tercipta jiwa yang suci yang membuat ketenangan hati, dan dengan puasa tubuh terjaga kesehatannya. Dengan kata lain, puasa menjadikan hidup tenang, badan sehat. Dua hal inilah yang menjadi syarat manusia bisa hidup bahagia.